Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang gigi. Apa sih itu gigi? Gigi adalah organ keras yang terdapat di dalam mulut manusia. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan, membantu berbicara, dan memberikan struktur pada wajah. Di dalam gigi itu ada apa aja sih? Jadi di dalam gigi itu terdapat mahkota dan juga akar. Gigi juga memiliki jenis-jenis loh. Yang pertama ada gigi seri, lalu yang kedua ada gigi taring, yang ketiga ada geraham kecil, dan yang keempat ada geraham besar. Gigi berlubang. Kok bisa sih gigi berlubang? Jadi, gigi berlubang itu bisa disebabkan karena adanya sisa makanan, bakteri, plak, dan juga gigi yang rusak. Mari kita menyikat gigi. Mengapa sikat gigi itu penting? Gigi kita yang awalnya sehat dapat menjadi sakit apabila kita tidak menjaganya. Cara menjaga gigi paling mudah itu adalah dengan menyikat gigi setelah makan, terutama apabila kita telah memakan makanan yang manis atau makanan yang mengandung karbohidrat atau gula. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat atau merasakan kondisi ini, yaitu kondisi sakit gigi. Kalau udah sakit gigi ini biasanya nyut-nyutan, susah makan, ngilu, mau beraktivitas pun jadi tidak nyaman karena rasa sakitnya ini. Dan apa sih penyebab dari sakit gigi ini? Nah, penyebab utamanya itu karena giginya bolong atau giginya mengalami karies. Lalu, mengapa karies ini bisa terjadi? Sebelumnya kita kenalan dulu dengan struktur gigi kita. Gigi kita itu ada bagian mahkota atau bagian yang terlihat ketika kita tersenyum atau kita membuka mulut. Dan gigi kita memiliki akar pada bagian dalamnya. Mahkota ini dilindungi oleh sebuah struktur keras yang bernama enamel, dan di dalamnya ada dentin, yaitu struktur yang lebih lunak yang berfungsi untuk menjaga gaya ketika kita mengunyah, ketika gigi kita mendapatkan gaya. Dan terakhir, gigi kita juga memiliki pulpa, di mana pulpa ini merupakan jaringan lunak yang berisi aliran darah, yaitu dari pembuluh darah, dan juga dia memiliki saraf yang berwarna kuning. Gigi kita ketika mengalami lubang dan sudah mencapai saraf, maka ini akan menjadi sakit sekali. Nah, ini ada proses gigi berlubang. Gigi berlubang itu karena ada bakteri. Bakterinya memakan sisa-sisa makanan yang mengandung gula, terutama apabila kita memakan makanan yang gulanya tinggi, seperti minuman bersoda, kue-kue, permen, dan juga jus atau minuman-minuman yang manis. Nah, di mana bakteri ini kemudian dia akan memproduksi sebuah asam. Yang asamnya ini ketika bertemu dengan gigi, maka giginya akan mengalami demineralisasi sehingga nanti strukturnya melemah dan akhirnya menjadi lubang. Awalnya mungkin lubangnya hanya sekecil ini, namun seiring bertambahnya waktu dan kebiasaan kita yang memakan manis tanpa membersihkannya dengan benar, maka lama-kelamaan lubang tersebut akan menjadi bertambah besar. Dan apabila lubang tersebut telah mencapai bagian dentin, biasanya kita akan merasakan ngilu-ngilu ketika memakan makanan yang dingin atau makanan yang manis. Dan apabila kariesnya semakin membesar hingga akhirnya dia mencapai pulpa, maka di sini rasa sakitnya akan sangat amat sakit, yang menyebabkan Anda dapat merasakan sakit gigi yang ngilu sekali seperti ini. Kemudian, bagaimana cara kita menjaga gigi? Paling mudah adalah dengan cara menyikat gigi. Nah, kapan waktu menyikat gigi yang paling baik? Jadi menyikat gigi itu sebenarnya rumus simpelnya adalah kita bersihkan setelah kita mengkonsumsi makanan. Jadi waktu yang bisa dipilih itu adalah pagi setelah kita sarapan, dan paling tidak setelah makan malam sebelum kita tidur. Namun karena kita makan siang, kalau bisa maka setelah makan siang pun kita menyikat gigi. Namun menyikat gigi ini tidak boleh langsung. Umumnya kita ada jeda dulu sekitar 20 menit sehingga nanti asamnya sudah netral dan kita akan membersihkan gigi kita. Bagaimanakah cara menyikat gigi yang benar? Jadi ketika menyikat gigi itu jangan terlalu banyak seperti di gambar ini. Cukup tuangkan odol itu sebesar biji jagung, itu sekitar ujungnya saja. Lalu kita bisa menyikat gigi kita. Nah, untuk menyikat gigi itu kita gunakan sikat gigi dengan bulu halus dan kita gosok-gosokkan gigi pada bagian permukaan luar gigi kita dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Kemudian juga kita jangan lupa melakukan gerakan memutar pada permukaan gigi, dan bagian dalam gigi juga jangan lupa dibersihkan. Selanjutnya kita akan membersihkan permukaan yang dipakai untuk mengunyah pada gigi belakang kita, yaitu gigi geraham, dengan gerakan maju mundur, dan juga kita akan menyikat bagian pinggiran dari gigi geraham dengan gerakan memutar. Selanjutnya setelah sikat gigi, jangan lupa juga untuk kita sekalian menyikat lidah kita, karena lidah kita ini bisa tersangkut oleh sisa-sisa makanan yang nanti juga bisa menyebabkan bau mulut, sehingga dengan menyikat gigi kita akan dapat mengurangi bau mulut.
Selanjutnya kita berkumur. Berkumurnya juga jangan terlalu banyak. Cukup kita alirkan air di dalam mulut sehingga nanti sisa-sisa busa yang banyak ini dapat keluar. Dan paling tidak minimal kita menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian sikat gigi, pasta gigi yang kita gunakan itu ada pasta gigi yang mengandung fluoride dan ada pasta gigi yang tidak mengandung fluoride. Untuk yang lebih baik, kita gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Ini adalah manfaat dari menggunakan pasta gigi fluoride. Fluoride itu dia adalah sebuah mineral yang dapat meremineralisasi suatu giginya sudah melemah karena makan makanan asam, sehingga fluoride dapat mencegah gigi berlubang. Kemudian, fluoride ini juga dapat menjaga gigi kita dari serangan bakteri karena dia akan semakin lebih kuat. Sehingga fluoride juga dapat mencegah dengan cara melindungi dari bakteri dan juga melakukan mineralisasi struktur gigi. Nah, ini adalah contoh sikat gigi yang mengandung fluoride. Kemudian, ada hal-hal penting lainnya yang dapat kita lakukan selain menyikat gigi. Yang pertama adalah melakukan flossing. Dengan kita flossing, kita dapat membersihkan bagian-bagian sela-sela gigi yang tidak dapat terjangkau oleh sikat gigi. Dan juga kita dapat melakukan mouthwashing. Dengan mouthwashing ini, kita juga dapat membersihkan bagian-bagian gigi yang tidak dapat terjangkau oleh sikat gigi dan juga oleh benang gigi. Oke, kita lanjut modul pembahasan dari gigi tiruan. He or she is a 10, tapi nggak tahu apa itu gigi tiruan. Waduh, parah banget ya. Nah, jadi teman-teman semua atau viewers di sini pasti familiar dengan gigi tiruan atau gigi palsu nih. Pasti pernah lihat salah satu dari bentukan yang ada di tampilan layar ini. Nah, kira-kira nih, kenapa pasien harus menggunakan gigi tiruan? Lalu, apa fungsi dari penggunaan gigi tiruan dan bagaimana cara merawat gigi tiruan supaya gigi tiruan itu tetap bisa dipakai? Nah, jadi gigi tiruan merupakan alat bantu yang dibuat oleh dokter gigi untuk membantu mengunyah, berbicara, dan menelan. Untuk proses mengunyah, bayangkan teman-teman di sini jika ada giginya yang hilang dan lagi mencoba untuk mengunyah makanan. Kira-kira, apakah akan seefektif jika dibandingkan dengan orang lain yang giginya itu masih ada semua? Pasti nggak akan efektif ya kan? Nah, kemudian terkait dengan berbicara. Coba teman-teman ngomong huruf T, tapi giginya nggak boleh nyentuh lidah. Nggak bisa kan ya? Jangan coba-coba, itu bukan untuk dipraktekkan ya. Kemudian, apabila teman-teman nih gak punya gigi, terus ingin menelan makanan atau minuman, pasti rasanya susah ya, karena pada saat kita menelan, otomatis gigi kita akan menyentuh satu sama lain, di antara gigi atas dan juga gigi bawah. Terbayangkan rasanya? Nah, maka dari itu, gigi tiruan itu terbagi menjadi kedua jenis. Ada gigi tiruan lengkap dan juga gigi tiruan sebagian. Lalu, penggunaannya biasanya berdasarkan dari jumlah berapa gigi yang hilang. Baru itu bisa diindikasikan kepada pasien. Nah, buat teman-teman di sini atau para viewers, jika ingin menggunakan dokter gigi, maka jangan langsung asal memilih. Aduh, saya ingin menggunakan gigi tiruan lengkap saja. Aduh, kayaknya kalau pakai gigi tiruan lengkap, sulit ya. Jadi, saya ingin menggunakan gigi tiruan sebagian. Nggak gitu ya. Jadi, buat teman-teman di sini yang ingin menggunakan atau memasang gigi tiruan, wajib banget untuk mengunjungi dokter gigi terdekat ya. Supaya dibuatkan gigi tiruan yang sesuai dengan kebutuhan dari viewers. Nah, kalau sudah menggunakan gigi tiruan, jangan lupa, nanti gigi tiruannya untuk dibersihkan setiap hari dengan cara merendam dan juga menyikat gigi tiruannya menggunakan pembersih khusus. Kemudian, pembersih gigi tiruan juga hanya digunakan di luar mulut. Jangan pada saat gigi tiruannya teman-teman gunakan, terus dibersihin ya. Harus dilepas ya, jangan lupa. Lalu yang ketiga, gigi tiruan harus dilepas setiap malam saat ingin tidur. Waduh, kebayang nih kalau teman-teman lagi tidur pakai gigi tiruan. Kasihan nanti ototnya pegel. Nah, lalu yang terakhir, gigi tiruan harus dibersihkan setiap tahun oleh dokter gigi. Dan setiap tahun juga, dokter gigi pasti akan mengevaluasi nih. Kira-kira apakah terdapat perubahan nih dari penggunaan gigi tiruan ini? Jika ada, nanti pasti akan diperbaiki. Kemudian dianalisis lagi apakah
ada bagian-bagian yang hilang atau bagian-bagian yang rusak, sehingga nanti akan direparasi. Dan juga dari pasien akan dievaluasi adanya kelainan tidak setelah menggunakan gigi tiruan selama 1 tahun ini. Oke, sekian dari penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa senyum setiap hari. Sampai jumpa di lain kesempatan.